Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Mei. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh antusias dalam beribadah. Dan untuk yang baru pertama kali hadir atau beribadah bersama kami mau mengucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior kita, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa jam 19.30 di channel YouTube Rock Surabaya. Kami juga ingin mengundang untuk para wanita untuk mengikuti ibadah online Messianic Women Ministry yang dilayani oleh Pastor Iliana Widodo pada hari Kamis 19 Mei 2022 pukul 18.30 via Zoom. Kami mengundang jemaat semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi dalam Breakthrough Pray and Worship pada hari Jumat 20 Mei 2022 pukul 7 malam di GBI Rock Royal Residence. Dan juga bagi jemaat semua yang tidak bisa ikut dalam onsite, kalian juga bisa mengikuti secara online di YouTube Rock Surabaya. Kami mau mengundang Bapak Ibu semua untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, bisa memberikan persembahan. Ada dua cara untuk memberikan persembahan. Bisa transfer langsung ke nomor rekening gereja atau scan QR code yang tertera berikut ini. Sebelum kita menaikkan puji-pujian pada hari ini dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan terlebih dahulu suara gembala minggu ini. Shalom seluruh warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja yang penuh kemurahan. Masih the year of multiplied grace, maka firman Tuhan tema kita adalah obedience to the King. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan 28, maka Nabi Musa menyampaikan, lihatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat jika kamu mendengarkan perintah Tuhan. Bukan anjuran ya, perintah Tuhan. Kalau raja nggak diturut perintahnya, hukumannya berat saudaraku ya, bahkan mati. Yang kusampaikan pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan padamu hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata masa depan kita yang menentukan kita sendiri. Kalau kita taat, sebelumnya saya sampaikan kamu akan menikmati yang baik, menerima berkat. Salah satu penemuan arkeologi paling hebat belakangan ini adalah satu tablet yang ada yaitu kata-kata kutuk yang diucapkan di Gunung Ebal. Ada Gunung Gerizim, Gunung Ebal. Gunung Gerizim mengucapkan berkat, Gunung Ebal mengucapkan kutuk. Dan menarik sekali di dalam kutuk yang diucapkan itu salah satunya yaitu memandang rendah orang tua akan terkutuk. Ada juga incest, hubungan dengan anggota keluarga sendiri. Bahkan ada yang kutuk lebih menyeramkan, yang tidur dengan ibu mertuanya. Luar biasa saudara. Bahkan juga yang berkelamin dengan binatang. Percayalah saudara, zaman akan begitu najis sehingga bestiality, hubungan seks dengan binatang nanti diperkenalkan. Ini suami saya. Kita sudah mendengar pernah ada peramal Indonesia ataupun seorang paranormal yang nikah dengan ular saudara ya. Dan itu memang firman Tuhan berkata, ketika kamu menyembah ilah lain, terkutuklah yang membuat patung dan menyembahnya. Sekarang ini kita lihat ada patung-patung di Arak saudara ya. Percayalah, jangan pernah nyembah manusia. Jangan nyembah Petrus, jangan nyembah Maria, nyembah siapapun. Nyembah pendeta apalagi.
Karena firman Allah mengatakan engkau akan dibawa kutuk dan bukannya berkat. Dan bagian terakhir, yang tidak menuruti perintah Tuhan dengan perbuatan. Wah, saya ngeri kalau baca ayat itu, ya. Banyak hamba Tuhan berkata, ayat mana yang paling kamu takuti? Yang saya mengerti. Tetapi kiranya Tuhan tolong kita. Dan hari ini ada dua jalan. Ya, kalau kita menurut, kita akan menerima berkat. Kalau kita melawan, kita akan dimakan oleh pedang ataupun kutuk. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini kita kalau ulangan 28 itu isinya berkat saudara ya. Tapi ulangan 27 isinya kutuk. Nanti baca sendiri di rumah. Jangan-jangan ada yang terkena itu. Salah satunya tidak menghormati orang tuanya. Sudah jelas perintah menghormati orang tua itu disertai dua berkat khusus. Pertama yaitu akan berbahagia atau diberkati. Blessed, barak. Tetapi juga akan diperpanjang usianya. Kan dicari setiap orang, ya. Untuk apa panjang umurnya? Untuk menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Hidup saya diperpanjang oleh Tuhan berulang kali, saudaraku ya. Disembuhkan dari berbagai macam penyakit dan terakhir COVID-19. Untuk apa, saudaraku? Pada waktu masuk saya langsung periksa. Saya ada melawan otoritas enggak ya? Ya, saya menghormati orang tua saya, orang tua rohani. Dan juga pemimpin di dalam pelayanan. Dan saya yakin yang datang adalah berkat. Look at me, I'm blessed because the Lord of multiplied grace bekerja dalam hidup saya dan juga bekerja pada Anda. God bless you warga kerajaan. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Mari kita berdoa sebelum ibadah dimulai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Berkati setiap kami. Pimpin setiap kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Dan bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Ciao. Bersukacita, kita mau puji, kita mau sorak-sorai untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Hey. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria.
Dia yang layak terima glory, Dia yang layak terima kemuliaan dan kejayaan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari sama-sama katakan, Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Seperti firman-Mu katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, timbul dalam hati dan pikiran kami, Kau sediakan buat kami. Terima kasih. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ini iman kami Tuhan, kami tidak perlu khawatir akan Engkau. Mari bersama-sama perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan
berbincang, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat ku perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan tahu, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kami percaya Tuhan, Kau bekerja buat kami. Saat kami menangis, Tuhan, Kau mendengar doa-doa kami. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Dengan iman sama-sama kita katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau
menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu di hadapan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Tidak usah takut dan khawatir. Pemeliharaannya sempurna atas kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, sama-sama katakan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Ada sebuah ayat yang sering sekali saya ucapkan dan saya khotbahkan. Karena ini sebuah kunci luar biasa. Roma 5 ayat 17. Kalau kita ikuti pembacaan Roma pasal kelima sejak awal tahun ini. Isinya semua tentang anugerah. Kita dibenarkan karena anugerah. Kita diselamatkan karena anugerah. Masih ingat Heavenly Grace bulan yang lalu yang saya sampaikan. Ya, ketika kita masih lemah, Kristus sudah mati bagi kita orang durhaka. Bagi orang baik mungkin ada orang berani mati. Tetapi Kristus tak mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang kasih amdal, Roma ayat 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa atau pelanggaran, offense, pemberontakan satu orang, siapa itu? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ya, kita tahu maut ini M-nya huruf besar ya. Maut itu jenderalnya setan, saudaraku. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, multiplied grace, dan anugerah kebenaran, the gift of righteousness, akan hidup dan berkuasa, will reign in life through the one, Jesus Christ. Karena satu orang yang taat itu, yaitu Yesus Kristus.
Yesaya pasal 1 ayat 19 dan 20 yang saya sampaikan tadi dalam suara gembala berbunyi dengan jelas, jika kamu mau menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Life is a choice. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan devoured, dimakan oleh pedang. Sungguh, ini bukan gertak sambal, Tuhan yang mengucapannya. There is a law. Saudaraku, kita harus menyesuaikan diri dengan hukum-hukum kerajaan. Sebab melawannya, saudaraku, kita akan binasa. Ya, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, life is a choice, ya. Saudara mau makan yang baik dari negeri? Dalam hidup saya makan bukan yang baik, yang terbaik. Yang terbaik dari negeri, beras yang terbaik, sayur terbaik, buah-buahan yang terbaik, oke? Tetapi apabila kita melawan dan memberontak, kita akan dimakan oleh pedang. Nah, saudaraku yang kasih, nyata sekali dalam kehidupan dua putra daripada David, yaitu Salomo dan Absalom. Seperti saya katakan namanya sama ya. Shalom itu artinya damai. Amen. Absalom, my father is peace. Tapi kita tahu oleh satu dosa daripada David, maka hukuman daripada Tuhan, pedang akan berjalan di dalam keluargamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata akan ada dalam keluarga. Coba perhatikan keadaan keluarga saudara. Firman Tuhan mengatakan 2 melawan 3, 3 melawan 2. Kalau ibu mertua melawan menantu perempuan itu biasa ya. Bapak melawan anak, anak melawan bapak. Tidak biasa bagi kita umat Tuhan saudaraku. Kalau tidak ada peace in your family, something must be very wrong. Saya mau bersaksi pada saudara bahwa keluarga besar saya hidup di dalam damai sejahtera yang luar biasa. Kita itu saudaraku sangat diberkati, hidup dalam kasih. Kemarin ada kemenakan saya, ya. Memang saya tidak punya anak, tapi kemenakan saya panggil saya papa mama. Dan anak-anaknya panggil saya grandpa, granny. Kemarin itu cucu yang usia 2 tahun setengah saudaraku. Datang lari memeluk kaki saya sambil berkata, aku sayang grandpa. Oh, hati saya meleleh saudaraku. Dikasih lebih dari emas dan perak. Mari kita lihat firman Tuhan, kita tidak akan baca semua karena waktu. Tapi percayalah saudara, apa yang saya sampaikan ada dalam Alkitab. Oke? 2 Samuel pasal 18. Kita tahu bagaimana terjadi pemberontakan. Pedang akan berjalan dalam keluargamu. Saudara, Absalom memberontak. Sebelumnya, yaitu kita lihat bagaimana Absalom membunuh Amnon. Amnon adalah putra mahkota, putra pertama dari King David. Ya, saudaraku, dan dia memperkosa adik dari Absalom. Absalom cuma diam, tapi hatinya sangat panas. Dia bunuh Amnon. Dan kemudian saudaraku, dia mempromosikan dirinya. Ini dekat pemilu ya. Banyak orang lagi kampanye, ada yang bagi-bagi kaos saudaraku. Ya. Dan kita lihat bagaimana Absalom berkata, bapakku kalau ngurusi kurang beres. Aku aja jadi raja, semuanya akan lebih cepat. Perhatikan, kalau ada orang berkata, nunggu Tuhan lama. Lewat orang pinter, kamu akan lebih cepat. Hati-hati saudaraku, karena ujungnya kebinasaan. Amen saudaraku. David mengatur tentara. Dia mengatur pemimpin 1000, seorang raja. Saudara tahu bahwa kita adalah the army of God. Kita adalah tentara Tuhan. Amin. Ada pemimpin 1000, pemimpin 100, lalu dia bagi 3 jenderal. Yang pertama tentu saja adalah Yoab. Yang kedua saudaraku, adik daripada Yoab, Abisai. Dan ketiga adalah Itai, orang Gad. Dibagi 3 saudaraku. Ini ada beberapa karakter yang kita perlu mengerti. Menarik sekali, Yoab, Abisai, dan Asahel. Ini 3 komandan di dalam kerajaan daripada David adalah kemenakan daripada David. Kemenakan ya. Karena dikatakan mereka adalah putra daripada Seruya. Saudara perempuan daripada David. Aneh kan? Tidak punya bapak saudaraku. Ya.
Yoab artinya fathered by Jehovah. Dibapai oleh Tuhan. Ketika kita lahir kembali, berkat terbesar adalah Allah menjadi bapaknya kita. Ketika Kristus bangkit, dia berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Saudaraku, kita naik level. Bukan lagi jadi manusia biasa, ya. Fathered by Jehovah. Demikian juga Abisai, saudaraku. My father is Isai. Aneh sekali ya. My father is Isai. Isai itu kakeknya. Jadi rupanya mereka tinggal di rumah kakeknya. Berapa banyak saudara nggak punya bapak? Berapa banyak saudara punya bapak tapi tidak berfungsi sebagai bapak? Salah seorang anak yang terkena LGBT cerita. Dia punya bapak baik, cuma pasif. Ibunya mengatur semuanya. Ibunya kepala rumah tangga. Dan mereka tinggal di rumah kakek mereka. Orang kalau tinggal di rumah kakek itu, saudara, ya, kalau kakek itu semua boleh, saudaraku. Ya, orang tua mendidik, kalau kakek cuma memanjakan. Aneh sekali namanya kan. My father is Isai. Sebab dia tidak punya bapak. Zaman dulu kalau orang ketemu orang pertama tanya, who is your Lord? Hari ini saya tanya pada saudara, who is your Lord? Siapa Tuhanmu? Oh, takut. Siapa Tuhanmu? Aduh, Yesus. Kalau Sumatera Utara, Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Lalu kedua tanya, siapa bapakmu? God is our Father. Tapi banyak daripada kita, saya mengalami dalam hidup saya 43 tahun melayani Tuhan. Masalah utama, kalau orang itu bermasalah, cari perhatian dan sebagainya, tidak punya bapak. Karena itu saya menemukan my destiny as a spiritual father. Kapan itu saya melayani ada anak laki yang homo, yang penyimpangan seks. Rahasianya sederhana. Tidak punya bapak dan tidak dibapai, saudaraku. Dia berkata, I'm lonely. Aku betul-betul sepi. Karena yang dibutuhkan bukan kasih ibu. Yang dibutuhkan kasih bapak. Seperti saya katakan, Indonesia ini sangat apa? Sangat feminin. Menjadi pandu ibuku. Rumah sakit Jakarta, ibu kota. Ini kenapa bukan bapak jari ya? Saudara yang kasih Tuhan, lalu kemudian David memanggil ketiga pemimpin ini. Jangan terlalu keras kepada Absalom. Absalom betul-betul memberontak, saudaraku. Siapa Absalom ini? Ibu daripada Absalom adalah Maakah, putri Raja Geshur. Talmai Raja Geshur adalah Raja Syria. Syria itu musuhnya Israel. Saudara perhatikan bahwa Tuhan melarang keras Israel menikah dengan bangsa Kanaan. Dengan bangsa Syria. Tuhan melarang keras pernikahan campur. Secara hukum saja jangan ada dua agama. Kita bukan ikut agama. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Jadi kalau ada yang punya pacar, saudaraku. Dan saudara mereka bukan seiman. Putuskan saja. Kok diem saudaraku? Masa kalah dengan tetangga sebelah? Tetangga sebelah saya masih ingat Zainuddin MZ. Oh mumpung ini hari raya ya. Mari kita saling bermaaf-maafan. Amin. Nah saudara tetangga sebelah bilang gini. Bu ibu. Kalau memilih menantu ibu. Perhatikan ibu. Yusuf atau Yosef. David atau Daud. Mereka aja begitu saudaraku. Tetapi mungkin David ya, saudaraku. Mungkin karena cantiknya si Maakah ini. Pokoknya saudaraku. Satu kali kesalahan buntutnya terlalu panjang. Berakulah lunak kepada putraku. Demi aku. Itu hati seorang bapak saudaraku. Absalom sudah melakukan semua yang jahat. Bahkan dia memperkosa semua gundi daripada David. Di atas soto istana. Dijadikan sirkus saudaraku. Ya, dia memberontak terang-terangan. Bahkan bertujuan membunuh bapaknya.
Tapi David masih berkata, berlakulah soft, berlakulah lunak kepada Absalom. Sebab dia adalah anakku demi aku. Ketika mereka maju perang, saudaraku, maka pada saat itu Israel terdesak habis-habisan. Mari kita baca satu ayat menarik, saudaraku. Tentara maju ke padang menyerang orang Israel yang dipimpin Absalom. Dan tinggal Yehuda kan yang bersama David. Terjadi pertempuran di hutan Efraim. Hutan Efraim itu di seberang sungai Yordan. Sekarang di Jordania. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Pada hari itu terjadi pertumpahan darah yang dahsyat. Saudaraku, peperangan apa yang paling bahaya? Perang saudara. Sekali lagi saya mau tanya pada saudara, apa ada peperangan, ada permusuhan dalam keluargamu? Berarti ada yang memberontak, mungkin bapaknya memberontak, mungkin ibunya memberontak. Barang siapa pemberontak akan dimakan oleh pedang. Ayat selanjutnya menunjukkan bagaimana mereka ditumpas habis, bahkan dimakan oleh hutan. Coba kita lihat ayat selanjutnya, ya. Kemudian pertempuran meluas dari sana menuju seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Yang dimakan oleh pedang 20.000. Tapi yang dimakan hutan lebih banyak. Apa artinya dimakan oleh hutan? Saudaraku, ada beberapa tafsiran. Ahli sejarah Josephus mengatakan bahwa mereka itu masuk di dalam yaitu rawa-rawa. Slime pit seperti pada waktu Abraham, saudaraku, menyelamatkan Raja Sodom. Mereka itu masuk di dalam yaitu lumpur yang menyedot itu, saudara. Saya mau beritahu kehidupan manusia seperti itu. Seperti orang yang masuk dalam hutan, kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Tetapi terjemahan lain daripada tafsiran dari Syria dan yang lain-lain, para rabi mengatakan mereka dimakan binatang buas. Salah satu pemberontak paling jelas adalah Isabel. Bagaimana akhir hidup Isabel? Ketika Tuhan memakai Jehu, seorang kapten, diangkat jadi raja Israel. Pada saat kereta kuda, the chariot of Jehu, mendekati menara di kota raja. Saat itu ketika Jezebel dilemparkan dari atas, darahnya berceceran. Lalu kemudian dimakan oleh anjing. Sebentar, anjing loh, bukan anjing hutan. Apa anjing memakan mayat? Tidak, saudaraku. Tapi mendadak binatang jadi sadis. Bagi orang yang memberontak, mereka ada di bawah kutuk. Lemparkan orang yang terkutuk itu. Dan saudaraku, apa yang terjadi seperti perkataan Elia. Maka ketika diperiksa, tinggal tengkoraknya. Wajahnya yang cantik itu, yang pakai make up, saudaraku, dimakan habis. Tinggal tangan dan kaki. Tangan itu, saudaraku, anjing pun jijik memakannya. Karena tangan itu dipakai untuk menyembah Baal. Kakinya pun tidak dimakan. Dagingnya menjadi pupuk di Israel. Devoured by the sword. Saudara, kita lihat Absalom. Firman Allah mengatakan Absalom melarikan diri dan dia menaiki seekor bagal. Bagal itu apa sih, saudara? Bagal itu perselingkuhan kuda dengan keledai. Kuda dan keledai spesies yang berbeda. Spesies yang berbeda, saudaraku. Ya, saudara. Ya, saya sama dengan saudara nggak mau disamakan dengan orang lain. Kapan itu ada berkata, bapak mirip itu, bapak mirip itu. Saya bilang saya kuda, dia keledai. Guyon saja, ya. Beda spesies, saudara, ya. Tetapi terjadi, firman Allah mengatakan tidak boleh dua benih jadi satu. Jangan kau menabur di ladang dua macam benih. Tidak bisa, saudaraku. Dan perselingkuhan ini gambaran daripada kalau ada umat Tuhan menikah dengan umat yang lain.
Kapan itu ada anaknya pendeta, jatuh cinta namanya ya, dengan orang di luar Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Satu hari bapaknya nangis-nangis ketemu saya. Anaknya dikembalikan, kepalanya terbalik ke belakang. Dalam keadaan seperti itu dipulangkan begitu saja. Barang siapa memberontak akan dimakan dengan pedang. Nah saudaraku, demikian juga itu gambaran pada Absalom. Kuda itu gambaran pada David yang diurapi Raja Israel menikah dengan putri daripada Raja Syria, Raja Geshur. Tetapi ada kabar baik buat kita. Kapan saya mendengarkan khotbah dari seorang rekan saya. Di dunia ini ada keturunan ilahi, ada keturunan birahi. Kita termasuk yang mana? Pastikan keturunan kita keturunan ilahi. Pastikan saudara saya adalah keturunan ilahi. Kalaupun ada yang tidak punya bapak, di luar nikah dan sebagainya, ada kabar baik buat kita. Ketika kita diangkat anak oleh Tuhan, karena Yesus Kristus, kita jadi anak sah dari yang maha tinggi. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Saya pernah cerita ini satu hari, saya dalam keadaan flu berat. Dari Makassar, saudaraku, kita terbang waktu itu ke Jakarta. Dan saya duduk di samping seseorang, saya bilang minta maaf ya, saya tidur dulu, saya lagi flu. Lalu kemudian ketika saya bangun, orang ini tanya pada saya pakai bahasa Inggris untuk saya bisa jawab, saudara. Ternyata dia orang Indonesia, anak seorang pejabat tinggal di Jerman. Dia tanya begini, "Who are you?" Kaget saya, "Who are you? You are so different from other people. I can feel the power come out from you." Saudara, saya baru bangun, saudaraku. Tetapi apa yang dalam hati meluap dari mulut, saya bilang, I'm the son of the most high God. Saya putra pada Raja Allah yang maha tinggi. Ketika saya jawab itu, orang itu serahkan dirinya, bertobat terima Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Belakangan saya tahu bahwa dia seorang keledai. Ketika saya ketemu, karena marganya itu marga yang unik. Saya ketemu seorang pendeta GBI. Lalu saya tanya, apa Bapak ada hubungan dengan si Anu? Dia nangis, itu adik saya. Lalu saya ceritakan bagaimana adiknya terima Yesus. Dia nangis sejadi-jadinya. Adik saya itu gay, Pak. Tapi bersyukur akhir hidupnya dia bertobat terima Yesus. Keledai bisa jadi kuda. Tepuk tangan yang meriah, saudaraku. Dia tergantung antara langit dan bumi. Tadi saya katakan dalam suara gembala, the obedient one, the innocent one, dia yang selalu taat. Kristus berkata, dia yang mengutus aku, dia selalu menyertai aku. Sebab aku selalu melakukan yang berkenan kepadanya. Wow, Eurastes, sesuatu yang selalu menyenangkan hati sang Bapa. Selalu jadi berkat buat sang Bapa. David berkata, I will bless the Lord at all times. Saudara, dia tergantung. Kalau Yesus digantung karena menyerahkan diri. Tetapi si pemberontak ini, saudara tahu bahwa seringkali kita melihat foto Tuhan Yesus itu digambarkan gondrong. Ada orang Israel rambutnya panjang. Kalau ada rambutnya panjang, itu adalah seorang nazir. Memang dia buat begitu. Ya, tapi orang Israel rambutnya pendek, saudaraku. Tetapi kita melihat itu suatu bentuk pemberontakan. Saya masih ingat kalau zaman saya SMA ya memang harus gondrong ya. Karena tren saat itu. Sekarang kalau gondrong jadi aneh, saudaraku. Malah sekarang semua orang digundul. Kan aneh juga, saudara. Pokoknya willing and obedient itu adalah kunci kerajaan sorga, to eat the good of the land. Dan pada saat itu ada seorang melihat Absalom tergantung, dia datang pada Yoab. Itu Absalom tergantung di pohon. Kata Yoab, kenapa kamu tidak banting dia?
Loh, perintah raja kan tidak begitu. Perintah raja berlaku lunak kepada Absalom, sebab kepada anak muda itu, sebab dia adalah anakku demi aku, kata David. Goblok sekali, kata Yoab. Dia datang saudaraku dan dia mengambil bukan 1, 3 lembing. Dihunjamkan ke jantung daripada Absalom. Lalu saudaraku 10 pembawa senjata. Kok sampai 10 ya? Pembawa senjata kan cukup 1 ya. Berarti ini betul-betul jago kungfu Yoab ini. Dia punya segala macam alat senjata. Dan 10 pembawa senjata yang menggebukin Absalom sampai sudah tidak berbentuk manusia. Tapi Jesus Christ, the innocent one, yang tidak pernah bersalah, yang dibunuh bukan karena salahnya, juga tidak berbentuk manusia lagi. Saudaraku, ketika tergantung di atas kayu salib. Jadi kalau saya lihat ada di tanggalan di kalender, cuma ada beberapa tetes darah, yaitu orang tidak baca Alkitab, saudara. Dalam film The Passion paling sedikit bisa menggambarkan, paling sedikit, yaitu penderitaan jasmani. Tapi yang tidak bisa digambarkan penderitaan, yaitu hati pada Yesus. Saudara, Absalom layak menerima itu. Sebab dia memberontak, saudaraku. Pemberontak akan tinggal di tanah gersang. Periksa kehidupanmu sekarang. Engkau dibawa ke padang berumput hijau atau tanah gersang? If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Bukan dimakan oleh pedang. Bukan kehancuran, bukan kebinasaan, bukan kerugian. Tetapi berkat daripada Tuhan. Isabel terkutuk, Absalom juga terkutuk. Tetapi Yesus Kristus menjadikan dirinya kutuk. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kematian di atas kayu salib. Itu adalah kematian di antara langit dan bumi. Tidak diterima langit. Sang Bapa memalingkan wajah dari dia. Dan tidak diterima oleh bumi. Kita melihat bagaimana kalau orang memberontak itu hukumannya berat. Saudara lihat bagaimana dikatakan yang dibunuh oleh hutan lebih banyak daripada yang dimakan oleh pedang. Pohon-pohon bertumbangan. Binatang-binatang jadi buas. Soalnya ingat bagaimana Korah, Datan dan Abiram. Mereka datang bawa apa? Alat persembahan. Mereka membawa ukupan. Orang Lewi tidak boleh bawa ukupan. Yang boleh bawa ukupan cuma imam keturunan Harun. Tapi mereka berontak, saudaraku. Dan bumi mengangakkan mulutnya. Mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Begitu banyak contoh bagaimana Tuhan menghukum pemberontak. Ya, saudara, Yunus melawan Tuhan. Dimakan oleh ikan besar. Mati dalam perut ikan, dibangkitkan oleh Tuhan. Karena kemurahannya. Ketika dari dunia orang mati, Yunus berseru pada Tuhan. Saya mau beritahu ada harapan buat kita semua. Saudaraku, saya harap saudara ingat hari ini. Saudara ingat ini pir yang manis ini atau pedang ini. Pilih hari ini. Choose today. Kutuk atau berkat. Kehidupan atau kematian. Tergantung kita, saudaraku. Jangan percaya kalau takdir sudah ditentukan, kita harus menjalaninya dengan tawakal. Bukan, hidup adalah pilihan. Respons kita menentukan, saudara. Dan kemudian saudaraku, bagaimana dengan Yoab? Kita melihat dalam kehidupan daripada Yoab ini, bagaimana dia kan jenderal ya. Perintah raja berlaku lunak. Jadi artinya serahkan pada raja untuk diadili. Dia main hakim sendiri, saudaraku. Dia sudah jengkel kepada David. Kita itu sebagai tentara, kita menghadapi bahaya maut. Tapi dia berkata, berlakulah lunak kepada anak muda itu. Karena dia adalah anakku. Dia menghunjamkan, saudaraku, yaitu 3 lembing. Dan dia buat lubang yang besar di hutan. Dan dia dimasukkan
ke dalam kubur. Bukan kubur tuh lubang tuh. Dan ditimbun dengan batu dalam jumlah yang besar. Dia memanggil seluruh tentaranya. Rajam dia. Ini pemberontakan terang-terangan kepada perintah daripada raja. Kita bukan punya raja, kita punya presiden. Tapi mari kita lihat sikap bangsa kita kepada pemimpin kita. Kurang apa sih? Saudaraku, usia saya 70, tahun ini 71. Dalam hidup saya mengalami yaitu 7 presiden. Tidak ada yang lebih baik dari yang satu ini. Tetapi masih aja demo. Sudah diberitahu tidak ada perpanjangan pemilu. Saya tidak mau 3 term. Sudah tahu, tetap aja teriak-teriak. Hobinya berontak, saudaraku. Mereka tidak tahu mereka melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. If you rebel, kalau kamu memberontak, you'll be devoured by the sword. Ketika Yosua berperang, lebih banyak yang mati karena dijatuhi batu dari atas. Tuhan ikut berperang, saudara. Ketika Deborah melawan Raja Kanaan, dikatakan bintang-bintang berperang. Bintang-bintang itu peperangan di atas ini. Malaikat lawan roh jahat. Untuk menyelamatkan keluargamu. Yesus Kristus tergantung. Untuk menyelamatkan saudara saya. Bagi orang baik mungkin ada orang berani mau mati. Menyerahkan hidup. Tapi siapa mau mati? Buat pemberontak. Barabas. Nama aslinya Yeshua Baraba. Yeshua apa? Yesus. Barabas itu Baraba. Putra seorang bapak. Jadi dia tidak punya bapak. Mungkin ibunya ya bisa di BO begitu. Dan dia tak tahu siapa bapaknya. Lu ini anaknya siapa? Tidak tahu. Terlalu banyak yang bersama dengan saya. Dan lahirlah dia menjadi pemberontak. Pantas kalau dia disalib. Tapi Yesua menggantikan tempatnya. Saya katakan pada saudara. Kalau dari kita berkata, saya bukan pembunuh Pak. Barang siapa membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dia seorang pemberontak. Alkitab mengatakan bahasa Inggris lama insurgent. Rebel. Revolusioner. Pemberontak kepada pemerintah, kepada masyarakat. Saudara, tapi Barabas ditebus oleh Yesus. Kalau keledai kan lebih baik saudaraku. Kalau keledai itu, keledai yang lahir pertama, harus ditebus dengan seekor domba. Kalau tidak harus dipatahkan lehernya. Siapa di sini anak laki sulung, angkat tangan. Cuma Pak Cucu ya. Seekor domba sudah mati buat Anda. Kalau tidak maaf lehermu harus diputar. Dan setiap anak laki-laki sulung yang membuka rahim harus ditebus. Tapi bagal ini melarikan diri. Kalau anjing setia saudara. Bagal tidak setia. Ketika tuangnya tergantung. Misalnya bagal itu tidak lari. Maka Absalom bisa melepaskan dirinya bukan? Tetapi bagal itu melarikan diri. Berapa banyak saudara hari ini dikhianati seseorang. Saya memberikan kabar baik buat saudara. Yesus mengerti dan Yesus peduli. Mari kita bicara tentang Yoab sekarang. Lalu kemudian saudaraku timbul sakit hati pada Yoab ketika diberitahu kepada David. Waktu itu keadaan pada Absalom dia meraung dia beratap, Absalom putraku, Absalom putraku, Absalom putraku. Dalam film The Passion ada satu scene yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. There's a giant tears from heaven. Blast.
Sang bapak menyerahkan putranya buat saudara dan saya. Dan pada saat itu Yoab begitu marah. Kamu membuat malu kita semua. Kami mempertaruhkan nyawa. Dan untuk si pemberontak itu, engkau meratap. Jangan sebut namaku, kalau tidak kuhabisi kamu semua. Yoab meluapkan amarahnya. Yoab is fathered by Jehovah. Dia tidak pernah punya bapak. Segala masalah termasuk penyakit mental apapun, periksa akarnya. Mesti tidak punya bapak. Bapak jasmani, bapak rohani, bapak sorgawi. Biasanya seharusnya bapak jasmani dan bapak rohani harusnya jadi satu. Harusnya. Ada daripada kita yang kecewa pada bapaknya. Bayangkan ketika Abisai, anak kedua, lahir. Ibunya yang memberi nama. Aku adalah putra daripada kakekku. My father is Yisai. Karena tidak punya bapak, saudara. I don't know how about you. Tetapi mari kita lihat Yoab. Kemudian ada Absalom kedua, yaitu Adonia. Adonia, saudaraku, putra yang lain pada David. Dia niru. Sudah jelas. Lu memberontak, lu dimakan pedang. Saudaraku, mereka tidak belajar. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dia memberontak dan dia niru persis cara kampanye daripada Absalom. Dia diikuti oleh 50 orang yang berlari di belakang dia. Lalu dia mempermaklumkan dirinya sebagai raja. Saat itu Batseba datang kepada David. Engkau berjanji putraku yang jadi raja menggantikan engkau. Dan saat itu David bertindak dan Absalom yang diangkat resmi jadi raja. Tetapi kemudian saudaraku, Yoab pada saat itu diperintahkan oleh David kepada Salomo. Aku akan meninggal. Tapi kamu harus hukum Yoab. Yoab harus kamu hukum. Ya, saudara misanmu itu sudah memberontak. Dan dia berpihak kepada Adonia. Dia itu berbahaya. Dan kita tahu bagaimana Yoab memegang tanduk daripada mezbah. Orang kalau datang tanduk pada mezbah, ini gambaran daripada tabut perjanjian. Sebetulnya bentuknya lebih seperti altar ya. Tetapi saudaraku, ya memang dia berpegang pada altar. Tanduk, keren, itu artinya hadirat. Selain daripada kekuatan, strength, artinya hadirat. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita membuat kita berbeda dari orang lain. Amin. Kemudian ketika dia pegang itu, Salomo memerintahkan Benaya. Benaya ini panglima baru, masih muda. Dia termasuk daripada 70, yaitu 30 perwira pada David. Apa yang terjadi saudaraku? Pergilah pancung dia. Pada saat itu Benaya datang. Dan kemudian saudaraku, dia memancung Yoab. Barang siapa memberontak akan dimakan oleh pedang. Life is a choice. Dari apa yang saya sampaikan pada saudara, jelas sekali nasib daripada orang yang mau menurut. Salomo menurut pada bapaknya. Bapaknya berkata, act like man. Bersikap sebagai laki-laki. Artinya don't act like woman. Don't act like children. And don't act like animal. Kemudian Salomo yang masih muda itu bertindak sesuai perintah papanya. Dan Yoab, sekalipun dia meminta anugerah, dia tidak terima anugerah. Ini ya, kalau memegang tanduk mezbah artinya have mercy on me. Kasihanilah aku. Yoab itu merciless, tidak punya belas kasihan. Kata David, ada alasannya. Sebab dia membunuh 2 orang yang lebih benar dari dia.
Salah satunya Abner bin Ner, panglima daripada Saul, dibunuh dengan cara licik sekali. Akan ada pertemuan G20 di sini. Misalnya Putin datang ke sini. Lalu saudaraku, utusan dari negara NATO nembak dia. Padahal pertemuan bisnis. Itu melanggar hukum internasional, saudara. Tapi firman Allah mengatakan Yoab menerima bagiannya. Benaya masuk ke kemah Tuhan, berkata padanya, begini kata raja, keluar. Tidak, sebab di sini aku mau mati. Begini kata Yoab, begini jawabnya. Kata raja yang masih muda itu. Perbuat seperti yang katakan, pancung dia dan kuburkan dia. Dengan demikian menjauhkan padaku daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Abner datang dengan maksud damai, tapi dibunuh oleh Yoab. Karena itu saudaraku, barang siapa melanggar hukum, dia akan menerima akibatnya. Mari kita renungkan sebentar. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita periksa diri kita hari ini. Apa yang kita alami? Life is a choice. Apakah kita menerima yang baik dari negeri? Do you eat the good of the land? Atau sebaliknya saudaraku, mungkin bukan binatang buas, virus buas, debt collector buas datang pada kita. Binatang buas gambarkan roh-roh jahat, tormented by evil spirit. Mungkin karena salah pilihan dalam hidup. Tetapi saya ajak saudara menaikkan pujian tadi lagi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Bangkit berdiri. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Nyanyikan dengan pengertian. Ku mau hidup. Persiapkan untuk perjamuan kudus. Kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku mau hidup. Sekali lagi saudara. Ku mau hidup. Katakan pada Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku Tuhan, terjadilah kepadaku seperti yang kau mau. Semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Contoh baik adalah pada Benaya bin Yoyada. Dia putra seorang imam yang punya nama baik. Mari kita sebagai orang tua memberikan nama baik sebagai warisan. Benaya means built by Jehovah. Saya berdoa supaya saudara semua jadi perwira-perwiranya Tuhan. Benaya sangat penurut. Dia seorang yang tersohor, seorang yang punya nama baik. Berapa kali saya memberikan nama kepada anak-anak daripada putra-putra rohani saya. Benaya, syukadalah hasakana. Angkat roti tangan kanan saudara. Kalau kamu mau menurut dan mendengar,
engkau akan makan yang baik dari negeri ini. Tetapi apabila kamu memberontak, tidak mau menurut dan memberontak, you shall be devoured by the sword. Kita mau menurut kepada Tuhan. Let the Spirit of Christ berkuasa pada kita. Dia yang berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ikuti perkataan Kristus. 1, 2, 3. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi di hadapan Tuhan. Syabakalah masa. Demikian juga sesudah makan diambilnya cawan berisi anggur. Ini bukan sekedar ritual. Ini persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah sifat Kristus, karakter Kristus terbentuk dalam saudara saya. So you will eat the good of the land. You and your children and your children, the blessing from Jerusalem. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Bagi berdiri, mau milih buah atau pedang? Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, berikan kami hati yang rela, berikan telinga yang dengar-dengaran, hati yang penurut. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau, dan seperti janjinya bagi yang menurut kelimpahan kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan seperti yang dia janjikan, engkau akan menerima shalom. Engkau menerima damai, kemenangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua terberkati oleh ibadah hari ini. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala GBI Rock Ambasador Surabaya, yaitu Pendeta Muda Darmanto Jajapurnama. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel dan pelayanan lainnya, bisa menghubungi hotline GBI Rock berikut ini. Mari kita juga share link ibadah hari ini, agar ibadah hari ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Dan saya juga mau mengundang Bapak Ibu semua untuk like, follow, subscribe semua sosial media Rock Surabaya. Happy Sunday semuanya. See you next week and God bless you. Bye-bye.